Iblis mencobai Ayub. Apa tujuan iblis mencobai Ayub? Yaitu supaya Ayub itu mengutuki Allah. Itu tujuan dari iblis. Apa artinya mengutuki? Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atungai. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan sajalah kita boleh ada sampai saat ini. Dan karena itu, marilah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon pertolongan Allah, Roh Kudus untuk memimpin kita dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih karena kasih-Mu dan karena kemurahan kami hidup dan kami ada. Dan terus-menerus menopang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami pada hari ini untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami mengerti dan juga melakukan firman. Tuhan tolong kami untuk taat. Tolong kami. Ampuni segala dosa kami, sucikan kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Ayub. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi, kata iblis ini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya,
ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dan dari hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini ialah jangan mau dipakai oleh iblis atau jangan mau diperalat oleh iblis. Kita melihat di dalam ayat yang pertama, pasal pertama ayat 11, di sana dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Ayub ini bukanlah kisah yang asing bagi orang Kristen. Nah, kisah Ayub ini adalah kisah di mana kesalehan hidupnya dicobai. Iblis mencobai Ayub. Apa tujuan iblis mencobai Ayub? Yaitu supaya Ayub itu mengutuki Allah. Itu tujuan dari iblis. Apa artinya mengutuki? Nah, saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutuki adalah mencakup perbuatan menyumpahi atau melaknati. Jadi, untuk tujuan inilah iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Dan iblis melihat Ayub sebagai orang yang hidupnya saleh, hidup jujur di hadapan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Karena Tuhan melindungi dan memberkati Ayub. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa iblis itu meyakini bahwa apabila berkat itu diambil dari Ayub, ya, apabila semua berkat-berkat yang telah diperoleh Ayub dari Allah, dari Tuhan, maka menurut iblis Ayub akan mengutuki Allah. Itu yang ada di dalam benak iblis, di dalam hatinya, dalam pikirannya. Dengan kata lain saudara, iblis mengatakan kepada Tuhan itu, Ayub menyembah Tuhan karena adanya berkat Tuhan. Namun jika tidak ada berkat, jika Tuhan tidak memberkati Ayub, jika Tuhan tidak menjaga dan memelihara Ayub, maka tidak mungkin Ayub itu tetap menyembah Tuhan. Tidak mungkin Ayub itu tetap beribadah kepada Tuhan atau setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah tuduhan dari si iblis yang menuduh demikian di hadapan Tuhan. Nah, serangan iblis terhadap Ayub ini sangatlah kejam sekali, saudara. Kalau kita membaca ayat selanjutnya hingga pasal 2, maka di sana kita melihat anak Ayub diambil dari padanya atau dari sisinya. Anak Ayub mati sekaligus dalam peristiwa yang mengerikan. Harta Ayub pun habis ludes. Lalu kemudian saudara, kesehatannya pun direnggut dalam sekejap, dalam seketika. Nah, kita melihat saudara, tidak hanya berhenti di situ. Iblis kemudian mencoba menjatuhkan Ayub dengan apa? Dengan memakai orang yang paling ia kasihi, orang yang paling dekat dengan dia. Siapa itu? Yaitu istri Ayub sendiri. Istri Ayub berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub pasal 2 ayat 9. Nah saudara, orang yang paling kita kasihi biasanya adalah orang yang terdekat dan paling kita dengarkan nasihatnya. Maka satu hal yang wajar, satu hal yang lumrah apabila orang terdekat itu tidak merugikan kita. Namun demikian saudara, di dalam kasus Ayub ini, iblis memakai istri Ayub. Agar apa? Agar Ayub itu mengutuki Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana respon Ayub menghadapi serangan yang sangat kejam ini? Bagaimana sikap Ayub? Bagaimana responnya? Kita melihat saudara, Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Allah dengan perkataannya atau dengan bibirnya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 2, pasal 2 ayat 10.
Nah, di sini luar biasanya Ayub. Ia tidak mengutuki Allah seperti yang dikehendaki oleh iblis. Ya, juga dengan apa yang dikatakan oleh istri Ayub. Ayub justru berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Ayub sangat mengerti bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil. Jadi semua yang ia miliki itu adalah milik Tuhan, dititipkan kepada Ayub. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pemahaman dan pengenalan Allah yang luar biasa. Ketika diambil semua apa yang dimiliki atau apa yang dititipkan kepadanya, Ayub tidak marah kepada Allah. Ayub tidak mengutuki Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku kita sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus? Saudara, sampai saat ini iblis itu terus mencoba orang-orang percaya, mencobai orang-orang percaya, mencobai untuk menjatuhkan orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Saudara, bagaimana cara iblis? Ia memakai berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Itu bisa dengan sakit penyakit, bisa dengan kita bangkrut, bisa dengan kesulitan-kesulitan hidup. Bahkan ia bisa memakai orang terdekat kita sekalipun. Bahkan memakai kita sendiri. Untuk apa? Menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Iblis berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Mengelabui kita dan ingin memakai kita menjatuhkan orang lain. Karena itu saudara, marilah berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa di hadapan Allah, memohon pertolongannya. Mintalah kepadanya kekuatan, mintalah kepadanya hikmat, dan milikilah iman yang seperti Ayub. Iman yang seperti yang dimiliki Ayub ini. Agar apa? Agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan, di dalam jerat iblis. Agar kita tidak sampai mengutuki Allah. Dan agar kita pun jangan sampai dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang lain. Saudara, iman yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah orang itu menyembah Allah. Ya, menyembah Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita sembah. Ayub menyembah Tuhan bukan karena berkat yang ia terima. Karena itu waspada saudara. Kalau kita kecewa kepada Tuhan hanya gara-gara berkat diambil dari kita dan kita berkata, Tuhan itu tidak baik. Saudara, marilah kita belajar dari Ayub. Sekali lagi, Ayub menyembah Tuhan itu bukan karena berkat yang diterimanya. Tetapi Ayub menyembah Tuhan karena apa? Ia mengenal Allah yang benar. Ia mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Dan siapa dia di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, marilah kita mengawali hari-hari kita dengan apa? Merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita lakukan itu, kita pegang itu. Kita jalankan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Berusahalah untuk mengenal lebih dekat tentang Tuhan kita. Tentang Juru Selamat kita. Tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar apa saudara? Agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan iblis. Agar kita jangan sampai masuk di dalam jerat iblis. Dan kita diperalat olehnya untuk menjatuhkan orang lain. Bahkan dia ingin supaya kita mengutuki Tuhan. Karena itu saudara, sebagai hal yang terakhir, jangan pernah membiarkan dirimu dipakai oleh iblis menjadi alatnya untuk mengutuki Allah ataupun untuk menjatuhkan orang lain. Siapapun kita bisa berpotensi untuk hal itu. Tetapi janganlah biarkan dirimu. Ingat, hiduplah takut akan Tuhan dan kenallah Tuhan itu. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Ia sanggup mengubah segala sesuatu
yang jahat sekalipun ia bisa ubah menjadi sesuatu yang baik bagi kita, bagi orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, pengenalan yang dalam terhadap diri Tuhan Yesus Kristus menghindarkan kita dari kejatuhan ke dalam dosa ketika iblis mencobai dan ingin menjatuhkan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara, sekali lagi menolong kita untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan, dan kita mau mentaati firman Tuhan dan bukan perkataan iblis. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberikan firman, agar melalui firman-Mu itu Engkau terus menunjukkan jalan kebenaran bagi kami. Dan Engkau terus menguatkan akan kami. Dan Engkau terus menghibur kami. Memberikan kami pandangan-pandangan yang benar tentang kehidupan ini. Dan bagaimana menghadapi serangan-serangan iblis yang ingin menjatuhkan, mencobai kami. Tuhan, terima kasih. Dan kiranya firman-Mu pada hari ini, dengan kekuatan dari-Mu ya Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, memimpin hidup kami seterusnya, agar kami benar-benar mengenal Engkau dan hidup takut akan Engkau. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan, agar dengan kekuatan daripada Tuhan kami dapat berjalan mengiring Engkau di tengah-tengah pencobaan dan kesulitan, supaya kami senantiasa dimampukan untuk menang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.